Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Ikhwani rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjumpa kembali dalam kajian hadis. Mudah-mudahan kegiatan kita ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ikhwani rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan kali ini Al-Fakir akan membagikan sedikit ilmu, ya, yang mana hal ini merupakan kegiatan rutin dari Al-Fakir selain kita mengajarkan pengajian atau mengajarkan ilmu agama di lingkungan masyarakat di sini, yakni Al-Fakir akan membagikan sedikit ilmu tentang cara meruqyah air minum, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, yakni yang berbunyi, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Wa nunazzilu minal qur'an ma huwa shifa, dan telah kami turunkan dari Al-Qur'an yaitu sebagai syifa, yaitu sebagai obat. Nah, oleh karena itu ikhwani rahimakumullah, untuk meruqyah air ini tidak lain dan tidak bukan yaitu dengan menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an. Di samping mungkin selain Al-Qur'an, kita juga bisa meruqyah air ini, ya, itu dengan menggunakan zikir-zikir yang warid datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian asma-asma Allah atau susunan-susunan dari zikir-zikir yang memang sudah disusun oleh para ulama-ulama. Di antaranya mungkin salah satunya itu Rotib Al-Haddad, Rotib Al-Attas, Rotib Al-Idrus, dan lain sebagainya. Insyaallah kita akan praktek, ya. Kita akan praktek bagaimana cara meruqyah air ini, ya. Jadi apabila ada anggota keluarga kita atau kita, ya, yang sakit, kemudian atau orang lain datang ke kita meminta pertolongan untuk meruqyah air, nah kita bisa, ya, dan sangat bisa untuk meruqyah air tersebut, ya. Asalkan kita yakin, ya, bahwa Al-Quran merupakan penawar, sebagaimana
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an. Dan kita juga yakin yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara surat atau ayat yang biasa digunakan untuk meruqyah adalah surat Al-Fatihah. Namun ikhwan rahimakumullah, kita buka dulu tutupnya ya. Kita sudah buka tutupnya, kemudian kita dekatkan air mulut dari botol atau gelas yang akan kita ruqyah yang berisi air tersebut ke mulut kita. Kemudian kita lantunkan yang pertama, yaitu surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, setelah selesai membaca surat Al-Fatihah, kita tiupkan ke air yang akan kita ruqyah. Kemudian selanjutnya yaitu kita membaca surat Al-Baqarah ya, ayat 1 sampai dengan 5. Ya, mungkin tidak akan saya bacakan secara panjang, nanti akan saya sebutkan saja surat dan ayatnya agar nanti teman-teman semua, mustami'in semua yang mendengarkan bisa mengikuti nanti di rumah. Kemudian yang kedua setelah Al-Fatihah yaitu Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan 5. Setelah itu disambung dengan membaca Al-Baqarah ayat 255 sampai 257. Ditambah dengan ayat kursi sebanyak 3 kali. Kemudian ikhwani rahimakumullah, disambung juga, dilanjut dengan membaca surat Al-Baqarah ayat 284 dan sampai 286. Bacakan oleh kita ayat-ayat tersebut dengan penuh keyakinan. Ya, dengan penuh keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan bisa menyembuhkan, akan menyembuhkan segala macam penyakit yang ada pada diri seseorang dengan minum air yang sudah kita ruqyah. Insyaallah. Kemudian dilanjutkan dengan surat Al-Mu'minun ayat 115 sampai 118. Ikhwani rahimakumullah, setelah itu kita tutup dengan membaca surat Al-Falaq 3 kali dan An-Nas 3 kali. Nah, setiap selesai membaca surat ya, surat-surat tersebut kita tiupkan ya. Setiap selesai baca surat kita tiupkan. Surat kita tiupkan ke dalam air yang berisi gelas ini. Nah, setelah selesai kita tutup ya. Apabila air ini untuk orang lain ya. Kalau misalkan untuk kita, bisa langsung kita minum. Kemudian kita minum dengan membaca bismillah, menggunakan tangan kanan dan membaca bismillahirrahmanirrahim. Kita minum, setelah diminum airnya, biasanya ikhwani rahimakumullah, biasanya apabila ada dalam diri kita atau orang lain gangguan ya, gangguan jin atau penyakit medis ataupun non medis,
biasanya ada reaksi mual dan muntah. Ya, biasanya ada reaksi mual, kemudian muntah. Disitulah reaksi yang dihasilkan dari air ruqyah yang kita ruqyah. Insya Allah, mudah-mudahan dengan menggunakan metode minum air ruqyah ini, segala macam penyakit yang kita derita, yang sedang kita alami, Allah Subhanahu wa ta'ala segera hilangkan dari diri kita. Dan juga ikhwani rahimakumullah, air ini bukan hanya bisa digunakan untuk minum, tapi juga bisa digunakan untuk mandi. Nah, silahkan kalau kita ingin gunakan air ini untuk mandi, boleh dicampurkan ke bak, ya, dicampurkan air biasa, dicampurkan sedikit dari air yang sudah kita ruqyah. Insya Allah setelah kita mengkonsumsi air yang kita ruqyah tadi, Allah Subhanahu wa ta'ala akan segera menghilangkan penyakit dari diri kita. Nah, lakukan ini setiap hari, ya. Setiap hari minimal mungkin 7-11 kali. Ya, setiap hari gunakan sampai betul-betul terasa oleh kita khasiatnya. Ikhwani rahimakumullah, mungkin cukup sekian tutorial atau cara kita untuk meruqyah air ini. Nanti insya Allah kita akan berbagi juga ilmu tentang cara meruqyah rumah dan lain sebagainya. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.